Paman. Yes. Oke, lagi rame nih kita pilkada nih. Waduh, Ya. rame lagi bos. Kacau ini, ya kan? Ya. Pertarungan hebat ini mah kalau gue bilang. Ya, tunggu Paman. Kita sapa dulu dong netizen-netizen kita yang Halo. ada di rumah. Halo netizen-netizen. Yuk, kita mau ngebahas pilkada Jakarta. DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Ini menarik ini. Menarik banget dong Paman, ngeri. Kenapa menarik? Coba silakan. Karena kita punya 3 calon yang keren-keren dan yang pastinya yang menarik-menarik yang bikin kita ngakak. Aduh. Coba kita kepoin dari yang pertama dulu nih. Oke. Dari Siapa? yang si paling kontroversi. Siapa itu? Dharma Pongreko. Wah. Si paling flat earth, ya kan? Si paling fat, si paling nyatut, Si paling konspirasi. nyatut KTP. Itu gimana ceritanya dia? Apa namanya? Nggak habis pikir gua. Bisa nyatut kayak begitu demi kepentingan nyagup doang. Nggak mungkin dia pikir, mungkin warga Jakarta bisa kali dikadalin. Dan gitu dong kayak lagu Stinky. Mungkin kan? Ya kan? Aduh. Kalau gue ngeliat apa namanya Dharma Pongrekon ini gue agak-agak kesian sih. Kenapa? Gitu. Kasihan. Terlalu memaksakan. Iya dong. Kenapa gue bilang terlalu memaksakan? Sebenarnya kan gini ya, kalau emang mau melakukan apa namanya galangan dukungan KTP, ya itu butuh waktu yang agak lama pastinya, ya kan? Untuk sampai ratusan ribu kayak begitu. Sedangkan dia kayaknya adem ayem aja bos. Tiba-tiba langsung ada, dan tiba-tiba banyak yang ngerasa dicatut gitu loh. Ini kan kayak ada apa gitu loh. Harusnya dia nggak nyagup sih kalau gue pikir. Harusnya bikin duo penyanyi gitu kan. Kan namanya udah bagus tuh. Dharma Pongrekun sama Kun Wardana gitu. Ya kan? Duo kun jadi. dukun. Dokun bukan dukun ya, duo kun. Gitu. Padahal karirnya udah moncer di kepolisian gitu. Kenapa harus bikin hal-hal yang lucu seperti ini gitu? Ya mungkin dia ingin membuktikan asik. Kenapa tuh Mai? Kalau dia tuh sebenarnya bisa asik untuk jadi pemimpin gubernur Jakarta, ya kan? Mungkin dia punya halusinasi setelah dari kalau dia dapat lolos di DKJ, terus dia bisa jalonin presiden kan ya? Iya. Mungkin ya kan? Sebenarnya kalau gua pikir ya, ini dugaan gua ya. Pak Dharma ini dia mengadopsi dari slogannya Apa tuh? iklan sabun. Apa lagi tuh? Berani kotor itu baik. Iya, ya kan? Berani kotor itu baik. Gitu. Sama ini dong. Apa? Slogannya sepatu Nike tau nggak? Apa tuh? Just do it. Aja. Just do it. Ini pokoknya kita akan bahas si calon-calon ini nanti dengan slogan-slogan aja. Iya. Gue sempat berpikir tadinya kan dia sempat digugat ya bahwa soal pencatatan KTP ini. Dan gue pikir tadinya dia nggak akan jadi mendaftarkan diri gitu. Dan awalnya kan informasinya dia yang pertama bakal mendaftarkan diri itu. Tiba-tiba nggak ada kabar. Last minute Bawaslu bilang itu bukan persoalan hukum lah atau tidak menyalahi aturan lah gitu. Dan KPUD juga namanya mempersilahkan Bisa lah. kayak gitu ya? Bisa. Anjir, baik. Kalau lo bilang kok bisa begitu, lo kemana aja? Aturan usia aja bisa diatur kok. Gitu. Aduh, nah, gimana sih Bung Leon ini? Tapi harusnya Abah Anies harus ngikutin jejaknya dia.
Enggak. Enggak. Abah Hanis itu soalnya nggak punya slogan gitu. Belum punya pasangan nih kan gitu ya. Kita masuk yang kedua. Yang kedua. Ya kan? Siapa tuh? Ya yang nomor 2 ini dong, dari 3, 2, 1 yang dalam pendaftaran. Yang kedua ini kan Ridwan Kamil dan Suswono. Asik. Si paling apa dia nih? Apa? Hah? Si paling telanjang telanjang dada dengan pakai baju. Si paling nge-tweet aja. Si paling nge-tweet. Si paling sosmed. Ya, si paling sosmed. Ya kalau gua bilang ya, Ridwan Kamil ini dan Suswono ini seperti slogan Apa itu? gitu loh. Dimulai dari nol. Iya. Mulai dari nol. Iya dong. Lo pasti lagi mikir kan? Gua tahu lo lagi mikir lo. Biar gue ulas dulu. Nanti kalau udah gue ulas baru lo ini utarakan lo apa yang di pikiran lo. Kenapa dimulai dari nol? Ya kan? Karena dia memang harus memulai jejak rekamnya dia itu di Jakarta tuh dari nol. Karena rekam jejak dia di digital tentang Jakarta itu buruk sekali. Gitu. Hina-hina warga Jakarta, hina-hina kota Jakarta. Gitu loh. Benar nggak? Dan yang lucunya dia dengan bangganya bilang, oh kita didukung oleh 18 partai. Siap. Kepedean. Kepedean. Ya kan? Tingkat PD Anda overdosis. Bung Emil nih, aduh. Nggak habis pikir nih, ya kan? Koalisi obesitas. Iya. Ya kan overdosis dia. Overdosis. Hati-hati muntah. Walaupun banyak yang prediksi kayaknya Ridwan Kamil ini bakal menang. Gitu kan. Ya buat gua, menang atau tidak lu di pilkada itu bukan apa ya? Bukan satu kebanggaan gitu. Karena Kenapa? ya dari awal permainannya aja gue pikir udah nggak asik gitu loh, ya kan? Kemudian akhirnya kalaupun dia menang itu jadi hal yang biasa. Kalau dia kalah baru luar biasa. Nggak ada satu kebanggaan juga lah. Ya nggak sih? Ya kan? Nah slogannya buat Ridwan Kamil dan Suswono udah dapet belum? Ya, bingung deh dia. Slogannya apa ya? Aduh. Kalau gue ngomong disensor lagi nih. Aduh. Ya kan? Aduh. Gitu. Berarti lo nggak ada ya? Nggak ada. Skip. Oke. Kalau gitu kita masuk ke kandidat ketiga. Nah, Ya kan? ini Siapa lagi kalau bukan Pramono Anung dan Rano Karno. Ya, sepakat. Slogannya apa buat dia coba? slogannya. Dia gak ada pendapat kesian. Paman dulu lah. Paman dulu. Dia juga bingung. Kagak kalau gue mah. Apa? Oh gue bilang slogannya dia nanti akan buku sebagai jendela dunia. Asik. Kenapa begitu? Kenapa? Karena Sidul anak sekolahan. Gitu. Karena jadi menarik ya kalau gue bilang soal Pramono Anung dan Sidul ini. Pramono ini kan bisa dikatakan namanya ini nggak ada dalam peradarannya awalnya. Tiba-tiba muncul. Kalau gua menduga Pramono ini kayak megang sesuatu nih. Ya, megang apa tuh? Ya dia kan sekretaris kabinet. Pasti tahu dong rencana-rencana Jokowi. Iya. Jadi nggak salah ya? Jadi nggak salah. Itu lah. tepat banget. Jadi nggak salah PDIP majuin Pramono Anung dan Bang Dul. Iya. Cuman yang akan jadi persoalan gua, jujur banget ini. Nanti ini kalau misalkan mereka menang, ya, ini Dul ini akan dipasangkan dengan siapa pas pelantikan? Apakah dengan Jenab atau dengan Sarah? Bang Dul inget ya, ini di Jakarta bukan di Belanda.
Kita keseringan ke Belanda lagi. Ya kan? Terus apa kabar Mandra? Ya. Nanti tuh Mandra kalau kata dia nanti dikeluarin tuh pas lagi kampanye itu, ya kan. Dia lagi sibuk katanya gitu. Dan sangat menarik pendaftaran pencalonannya mereka ini adalah yang kemarin ya, menggunakan oplet. Opletnya Bang Dul ya. Betul, itu simbolik banget itu. Gua rasa siapa sih orang Jakarta ya kan yang nggak tahu oplet si Dul ini, ya kan? Karena filmnya itu kan viral dan sampai sekarang pun masih banyak istilahnya yang menayangkan itu dan mungkin kalau nggak salah ada seriesnya juga sekarang, gitu. Dan si Dul ini kan udah malah merintang di mana-mana dari dunia perfilman, dunia entertain ya, sampai dunia politik itu udah malah melintang. Yang gue senangnya nih netizen kita udah pinter, Paman. Iya kan, mereka kalau komen-komen tentang Pramono sama Bang Dul ini komen-komennya positif. Wih, iya kan. Iya. Wah, udah cocok lah, iya kan, udah pantas lah ya karena yang mereka berdua ya mungkin netizen di Jakarta melihat ya emang yang udah paling cocok gitu. Nggak kan. gitu juga sih sebenarnya. Kalau menurut gua ini lu salah menilainya, salah menganalisa. Kenapa netizen Indonesia ini memberikan respon yang positif terhadap Pramono Anung dan Rano Karno? Kenapa? Karena mereka menggunakan oplet. Kalau menggunakan private jet itu ya kan? Itu beda lagi, Pak. Ya kan? Gue demen banget sekarang nih lagi ngomongin soal private jet. Ya siapa tahu kita ngomongin jadi doa ada malaikat lewat ya. One day gue punya private jet. Gitu, kan. Gak tahu istilahnya dapat dari siapa nih, rekanan mana nih gitu. Tapi Paman kalau Paman nanti di 27 November kira-kira mau pilih yang siapa nih dari ketiga ini? Gua. Ya gua sih yang udah jelas-jelas aja lah. Gitu. Dari awal pendaftaran gua udah jelas-jelas pasti milih Rano Karno dan juga Pramono Anung. Kenapa begitu? Karena gua rasa dari sisi mereka pendaftaran itu udah satu representasi dari program-programnya mereka. Ini luar biasa ini. Kita perlu analisa nih. Nah, apa itu coba? Contoh. Kita ulas dari belakang ya, dari bawah nih. Dharma Pongrekun ini pas datang last minute. Gitu loh. Bener loh. Mendaftarkan diri last minute. Terus? Coba dibayangkan kalau dia ngambil keputusan secara last minute terus. Ya kan? Terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak lobby, kemana-mana, kebijakannya nanti seperti apa? Bener dong? Bener. Jadi menurut gue itu bukan pilihan yang baik. Benar. Ya kan? Yang kedua. Masuk akal. Ya kan? Ridwan Kamil dan juga Suswono. Kenapa gue bilang, gue nggak akan milih dia lah. Karena apa? Saat pendaftaran, titik kumpulnya mereka itu di sebuah hotel. Nah, ya dong. Kenapa gue bilang gitu? Ya hotel gitu, kemewahan, ya kan? Penuh dengan kemewahan. Betul. Mensiratkan sebuah oligarki. Gila, gawat ini analisa gue. Aduh. Bener nggak? Aduh. Ya kan? Masuk akal. Iya dong. Yang berikutnya, yang terakhir nih, Pramono Anung dan juga Rano Karno. Kenapa gue bilang gue akan milih dia? Representasi ketika pendaftaran menggunakan oplet. Iya kan. Itu udah jelas. Udah rakyat Jakarta banget itu, Jakarta banget lah. Jakarta banget. Itu bisa mengindikasikan sebuah isu transportasi. Masuk Paman, luar biasa Paman kita. Iya dong. Jakarta transportasinya mumet. Gimana tuh? Yang kedua, kebijakan oplet itu butuh bensin. Iya dong. Bensin itu kan minyak itu lagi mahal. Gitu. Iya. Betul kan? Jadi mungkin aja nanti bisa mempengaruhi. Ya kan daya beli masyarakat ataupun istilah kekuatan ekonomi masyarakat secara UMKM itu representasinya, ya kan? Yang ketiga berikutnya apa? Ketika melakukan pendaftaran di belakangnya dia ada siapa?
Ada siapa? Ya kan? BTP. Wih, tepuk tangan. Gua nggak bicara BTP ini sebagai sosoknya, bukan. Bener. Keren ya? Iya, bukan sebagai sosoknya loh. Kita jangan lihat BTP itu sebagai sosoknya. Seseorang. Tapi kita. BTP, ya kan? Itu merepresentasikan mereka berdua nih, Pramono Anung dan juga Rano Karno. Bersih, transparan. Profesional. Wow. Ngeri sekali analisa paman kita yang satu ini. Ngeri ya. Kayaknya paman makin malam tuh makin kebuka otaknya. Udah pusing gua. Ya udah kita udah dulu ya. Kayak gue butuh whisky nih. Biar kasih itu. Sus sekat. Ya udah ya. Udah. Oke. Netizen yang nonton video ini bisa tulis di kolom komentar kalian dukung siapa. Betul. Ya kan, biar kita juga bisa tahu nih netizen kita yang nonton ini mau dukung siapa. Ya kan, kali aja kita bisa menyuarakannya bersama-sama. Betul. Ya kan, dan bisa juga kalian yang suka sama video ini buat lihat link sawernya di atas. Kali aja ada yang menyumbang supaya kita bisa semakin kreatif lagi. Betul, semakin sekali. semangat lagi. Biar kita bisa beli whisky 20 juta. Oke, kalau gitu. Oke, makasih buat yang nonton. Makasih semua.